atas minat maupun peminatan. Kayak ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup ilmu kimia. Nah, kehidupan telah berubah lebih dari 2 abad yang lalu. Populasi meningkat sehingga jumlah populasi manusia hampir 10 miliar. Harapan hidup meningkat sehingga kemampuan orang untuk membuat sesuatu hal yang lebih baik, misalnya dalam sintesis obat, meningkatkan hasil panen. Kemudian transportasi berubah dari konvensional kemudian berubah menjadi yang lebih canggih, misalkan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, kemudian barang-barang yang terbuat dari polimer kemudian bisa berubah fungsinya dan bisa didaur, kemudian barang yang terbuat dari logam dan nah, kehidupan yang telah berubah tersebut sangat melibatkan suatu ilmu yang namanya ilmu kimia. Apa sih sebenarnya ilmu kimia? Ilmu kimia itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi dan energi menjadi perubahan materi. Nah, berkaitan dengan tersebut bahwa kimia itu melibatkan banyak hal, terutama berkaitan dengan sifat materi, struktur materi, perubahan materi, hukum, prinsip, dan menjabarkan perubahan tersebut, konsep dan teori yang mengintegrasikan semuanya. Nah, dalam kimia terlibat secara mendalam pada 2 perubahan menggantikan alam dalam perubahan sosial yang sangat besar yang menjadi pusat revolusi mengetahui dalam bioteknologi molekuler, yaitu menggali lebih rinci bagaimana kehidupan dikembangkan secara genetik. Nah, di pengenalan kimia kita kenal adalah kimia itu berhubungan dengan eksperimen untuk cara melihat kesan kita menjadi secara apa yang dilihat. Pasti dan pasti bahan kimia itu bentuk dan penyampaian yang berbeda-beda. Nah, seperti ini dengan warna dan bentuk, kemudian sifatnya juga berbeda seperti yang digambarkan seperti ini. Kemudian bahan kimia yang berbeda itu menjadi reaksi yang berbeda pula. Nah, besi mudah berkarat, emas tidak mudah berkarat. Nah, untuk menjelaskan pengenalan alam, kimia ini memiliki peran, yaitu merupakan satu pendekatan arti meliputi satu pertanyaan spesifik, ada hipotesis atau dugaan awal, eksperimen hasil, dan kemudian interpretasi dari data yang diperoleh dalam suatu eksperimen tersebut untuk membuat prediksi besi lainnya untuk saling bagi eksperimen penelitian dan akhirnya sampai pada hasil konsisten yang dinamakan dengan teori. Nah, teori ilmiah bukanlah hukum alam, tetapi mewakili penjelasan terbaik dari hasil eksperimen masa datang dengan saat ini, dan teori itu dapat berubah dan diganti. Nah, untuk kimia, sains untuk abad 21, kimia merupakan pusat dari semua ilmu bermanfaat untuk biologi, fisika, geologi, ekonomi. Nah, mengkaji, kalau biologi mengkaji kehidupan organisme hidup, kemudian kalau fisika mengkaji tentang materi, tentang perilakunya dan ruang lingkupnya, kalau geologi mengkaji tentang komposisi, struktur fisik dan lain sebagainya, ekologi mengkaji tentang hubungan organisme dan lingkungan. Nah, ini nanti akan ada ilmunya di biologi namanya ada kimia yang namanya biokimia, fisika, ada cabang-cabang ilmunya nanti. Nah, kimia sebagai ilmu pusat, kalau di bidang biologi, penelitian dan pengembangan tentang enzim, hormon, mekanisme, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Di bidang fisika, untuk penemuan material baru dalam bidang semikonduktor magnet, geologi untuk penelitian kandungan mineral, bumi, dan sifat-sifat kimianya, dan pengenalan limbah kimia yang mencari lingkungan. Nah, ternyata kimia sangat bermanfaat ya, terutama untuk sains di abad 21. Nah, perkembangan ilmu kimia mulai dari abad 19, 20, dan 21 ini terletak pada fondasi ilmu kimianya. Nah, kalau di abad 19 itu peletakan fondasinya, sedangkan abad 20 itu pemanfaatan iptek di bidang komputer dan microscope khusus, kemudian dia digunakan untuk analisis struktur atom. Dan abad 21 ilmu kimia pendapat dalam bidang sains dan teknologi. Nah, hasilnya biasanya mesin pengurut dari rangkaian DNA, kemudian melampirkan jalur urutannya yang diperoleh dari sampel DNA yang terpisah. Nah, paparan ilmu kimia dalam berbagai bidang, di bidang kesehatan dan kedokteran itu pembuatan obat bius anestesi dalam operasi senyawanya adalah senyawa ether. Namun sekarang tidak lagi sebagian digunakan, tetapi ada kemudian penggunaan vaksin dan antibiotik. Pengenalan kimia sains untuk abad 21 di bidang kesehatan adalah penerapan terapi genetik untuk kerusakan gen tunggal, misalnya penyakit periodontitis kistik, kemudian penyakit hemofilia, kelainan darah seperti ini ya. Jadi ada di bidang kesehatan sangat pesat dalam penerapan ilmu kimia. Kemudian penerapan terapi genetik yang lainnya atau gen tunggal untuk penciptaan obat kanker, AIDS, artritis. Nah, seperti ini ya. Jadi ada obat-obat herbal yang sifatnya dapat digunakan untuk pengobatan. Sebenarnya banyak sekali ya seperti itu hasil-hasil penelitian. Kemudian di bidang energi dan lingkungan, yaitu adalah untuk sumber energi terbarukan, misalnya energi surya, kemudian energi nuklir, misalnya PLTN ya. Jadi tidak hanya menggunakan PLTU,
PLTA, air dan uap, tapi nuklir juga dipergunakan. Kemudian penelitian energi nuklir, misalnya pemanfaatan untuk listrik dan penerapan yang lain. Kemudian bahan dan teknologi, bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita, misalnya untuk polimer, karet, nilon, teflon dan lainnya, misalnya digunakan sebagai pengganti juga bisa. Nah, kemudian untuk bahan-bahan kimia yang ada di sekitarnya seperti keramik, kristal cair, kemudian perekat, lapis, latex dan lain sebagainya. Kemudian bahan dan teknologi, kemudian untuk teknologi kimia yang ada di sekitar superkonduktor, suatu materi yang tidak memiliki tahanan listrik, yang menghambat listrik, tegangan listrik, ya, seperti ini ya. Kemudian di bidang teknologi yang lain ada microprocessor chip silikon, suatu komponen yang terdapat dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai unit pengolahan data dan instruksi. Nah, biasanya untuk komputer ya, sebenarnya di HP kita kan bisa jadi sekarang bentuknya komputer itu bisa di HP kita itu juga adalah hasil dari penelitian kimia juga, baterai dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk bahan teknologi yang berikutnya adalah microprocessor chip silikon, itu diganti jadi komputasi molekuler, mengganti silikon yang dengan molekul, di mana prosesor merespon cahaya bukanlah elektron. Dan makanan dan pertanian, faktor-faktor yang punya pertanian, misalnya kekayaan tanah, serangga, penyakit dan guma, untuk meneliti unsur makro dan mikro yang dibutuhkan untuk tanaman dan meningkatkan kualitas unsur hara di dalam tanah. Kemudian untuk kekayaan tanah, kemudian untuk produksi produk pertanian, serangga, penyakit dan guma, biasanya ada namanya pupuk dan pestisida. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hasil panen, itu yang dinamakan bioteknologi, pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi dan lainnya dalam meningkatkan produk atau kualitas enzim dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa. Contohnya adalah bioluminescence dalam pertanian. Kemudian adalah untuk menghasilkan racun atau biopestisida yang spesifik seperti kumbang kentang kolorado, apa kumbang daun dan ulat daun. Nah, jadi ulat tanaman yang mati karena Bacillus thuringiensis itu jadi sifatnya sebagai biopestisida, jadi tidak harus menggunakan pestisida buatan, secara alami bisa digunakan. Nah, kita akan mengenal juga tentang materi dan klasifikasinya. Materi terdiri atas zat murni dan campuran, itu ada perubahan fisika ya. Kemudian materi dapat diklasifikasikan sebagai zat murni seperti air. Kalau campuran adalah terdiri misalnya potasium dikromat dan sulfur besi, misalnya seperti itu. Materi zat murni itu unsur dan senyawa. Nah, materi dan klasifikasinya ada unsur dan senyawa. Kemudian ada yang namanya larutan,